من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما هواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ahrizna min zulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramin, para asatid yang saya hormati, ketua pengajian Bapak RT Asmawi beserta staf-stafnya, Bapak Mansur, Bapak Subagio. Alhamdulillah malam hari ini kita masih ketemu kembali dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah membukakan mata hati kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, marilah kita bersalawat kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita dibalas dengan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada jamaah Majlis Taklim Albaniyah yang masih setia mengikuti pengajian dan juga masih setia berpartisipasi dalam pembangunan masjid Jami Albaniyah. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan dibalas rezekinya dengan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya akan membacakan kitab Turatun Nasihin tentang Isra wal Mi'raj. Jadi Isra secara bahasa artinya berjalan di malam hari, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu terletak di mana, Pak? Masjidil Haram adanya di Jembatan Serong. Masjidil Haram itu adanya di Mekah. Sedangkan Masjidil Aqsa ada di Palestina, beda negara. Ya, beda negara. Ini kalau diukur kurang lebih ya 1400 km. Kurang lebih 1400 km. 1400 km dari mana ke mana kira-kira? Ya, dari Mekah ya ke Masjidil Aqsa. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Ya. Nah, jadi perjalanan yang sangat jauh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'ad bin Jabal, dari Mu'ad bin Jabal, wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahuma qala lamma arajan Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj ila samawat ra'a bis sama'il ula malaikatun yazkurunallaha ta'ala mundu khalqihimullah ta'ala. Jadi ketika Nabi Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menggunakan kendaraan yang namanya buraq. Buraq itu kendaraan yang datang dari surga. Buraq itu lebih kecil daripada kuda. Jadi enggak binatang yang mirip kuda tapi lebih kecil. Tapi lebih besar daripada keledai, bukan kedelai. Kedelai langka sekarang.
Iya, ada naik. Pas subur tuh permainannya. Iya, hilang papa. Pertama dihilangin, sekalinya ada mahal. Jadi lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada kuda. Ini kendaraan yang super cepat. Bayangkan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, ya jalan tuh. Makanya kalau ada orang jalan di malam hari, Mi'raj namanya. Mau kemana lu? Mau Mi'raj bang. Jalan malam secara bahasa. 1400 km hanya sepertiga malam. Ya kan? Pesawat mana yang bisa? Nggak ada yang secepat itu. Nah, lalu Nabi dari Masjidil Aqsa sholat. Ya, setelah sholat baru Nabi Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik ke atas, ya naik ke atas, turun, masuk ke dalam. Yang repot ke keluar, keluar keramat, keluar kemana ini? Ya kan? Jadi kalau seandainya Nabi itu dari Masjidil Aqsa naik ke atas, ya kan? Ya, melampaui langit. Nah, jadi yang namanya Mi'raj itu naik. Nah, Bapak ntar naik nih, berarti Mi'raj. Ya kan? Ya, naik apa saja, naik pohon ke. Secara bahasa artinya Mi'raj. Ya. Mama mau Mi'raj nih? Oh iya, silakan. Ya. Nah, ketika Nabi naik ditemani oleh malaikat Jibril, itu di langit pertama ya, melihat para malaikat. Malaikat itu semuanya ya di langit pertama yazkurunallah, semua berzikir. Berzikir dari awal diciptakan sampai akhir nanti kiamat, kerjaannya zikir saja. Nah, di sana bertemu dengan yang namanya Adam. Nah, jadi langit pertama itu ketemu dengan Nabi Adam. Minta restu, minta doa, lalu didoakan yang terbaik, mudah-mudahan perjalanannya lancar. Lalu Nabi tembus ke langit kedua, ya kan? Nah, di langit kedua ketemu siapa? Yang kedua, wa bisaniyati ra'a malaikatu yarka'unallaha ta'ala mundu khalqihimullah ta'ala la yarfa'u ru'usahum. Nah, di langit kedua Nabi Muhammad ketemu dengan para malaikat yang sedang pada ruku. Ruku itu. Dari sejak diciptakan sama Allah sampai nanti kiamat ya ruku saja, nggak bangun-bangun. Ya nggak bangun. Kepalanya nggak diangkat sedikit pun, ruku terus, nggak bergerak. Itulah sifat malaikat. La ya'sunallah, tidak akan pernah membangkang atas perintah Allah. Ya sujud doang, ruku doang. Itu tidak ada nafsunya. Nah, di sana di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Lalu minta doa, didoakan semoga perjalanan lancar. Lalu Nabi melanjutkan perjalanan ke langit ketiga. Nah, wa bisalisa ra'a malaikat yasjudunallaha ta'ala mundu khalqihimullah la yarfa'u ru'usahum illa hina salam alaihim Nabiyan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, di langit ketiga Nabi Muhammad melihat para malaikat sujud semuanya. Ya, sujud. Nah, ketika Nabi datang, Nabi mengucapkan salam, nah barulah mereka mengangkat kepalanya, menjawab salamnya Nabi. Lalu Nabi mau berangkat ke langit keempat, Nabi mengucapkan salam. Lalu setelah itu mereka menjawab salam Nabi dan lalu mereka sujud lagi. Sampai sekarang nggak bangun-bangun. Nah, jadi kecuali malaikat yang kerjaannya sujud. Ketika Nabi datang, dia bangun. Hanya menjawab salamnya Nabi. Setelah Nabi pergi, mereka sujud lagi. Nah, makanya dalam sholat kenapa kita satu rakaat sujudnya 2 kali? Nah, karena mengikuti malaikat. Yang mengikuti, yang ruku nggak bangun.
ruku doang. Yang zikir nggak berhenti, zikir terus. Pas yang lagi sujud, Nabi datang mengucapkan salam, dia bangun. Ya. Lalu di langit ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Ya. Maka disitulah aura Nabi Yusuf sampai kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi melanjutkan perjalanannya ke langit keempat. Ya. Wa fir rabi'ah ra'a malaika yastahaduna. Di langit keempat Nabi Muhammad melihat para malaikat membaca syahadat. Jadi kelompok manusia yang Allah ciptakan dari awal sampai akhir hanya membacakan syahadat. Ya kan? Nah, Nabi di langit keempat ini bertemu dengan malaikat atau dengan Nabi Idris. Didoakan dengan doa yang baik, semoga lancar, berkah, selamat. Lalu wabil khamisati ra'a malaika musabihin. Di langit keempat Nabi bertemu dengan para malaikat, melihat malaikat pada bertasbih. Dari awal diciptakan sampai akhir kerjaan tasbih. Ya, kalau tasbih itu bacanya subhanallah. Kalau tasahud adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, atau baca tahiyat. Ya. Wa bisadisa, pada langit ketiga ra'a malaika mukabbirina wa muhallilin. Nabi Muhammad ya di langit ke-6, ya tadi di langit ke-5 ketemu dengan Nabi Harun. Ya, Nabi Harun. Nah, didoakan yang terbaik juga. Nah, naik ke langit ke-6, Nabi Muhammad melihat para malaikat bertakbir dan bertahlil. Dari awal diciptakan sampai akhir kerjaannya cuma takbir dan tahlil. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Kagak pernah berhenti. Nanti sampai kiamat. Nah, di langit ke-6 Nabi ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nah, wa bisabi'a, lalu lanjut Nabi berjalan menuju langit ke-7. Ra'a malaika musallimina mundu khalqihimul ta'ala. Nah, lalu di langit ke-7 Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat yang kerjaannya salam. Ya. Cuma mengucapkan salam. Dan di langit ke-7 inilah Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada saat itu Nabi Ibrahim sedang ada di Sidratul Muntaha. Ya. Sidratul Muntaha itu adalah nama pohon yang ada di perbatasan surga. Ya, jadi Sidratul Muntaha itu habis, udah tidak ada kehidupan lagi dan tidak ada orang yang bisa, jangan makhluk lain pun udah nggak bisa masuk. Ya, tidak ada yang bisa masuk. Makanya pada saat itu malaikat Jibril yang nemenin Nabi dari langit pertama sampai 7 pamitan. Ya Muhammad, saya pamit sampai sini. Kenapa? Bukan masaku. Kalau aku tembus ke sana, hangus aku. Ya. Kalau Nabi Muhammad kenapa bisa? Karena Nabi Muhammad itu nurun fauqa ala nur. Diciptakan dari cahaya, di atasnya cahaya. Jadi melebihi dari cahaya. Malaikat tercipta dari cahaya, makanya masuk hancur. Ya. Kalau Nabi Muhammad di atasnya cahaya, fauqa ala nur, nurun ala nurin, cahaya di atasnya cahaya, makanya Nabi sendiri. Ya, Sidratul Muntaha itu pohon yang daunnya itu besar-besar seperti kuping gajah. Dan pohonnya ini indah. Pokoknya warna yang ada di dunia ada berapa? Orang itu enggak? Itu warna yang di dunia itu belum seberapa. Nanti di Sidratul Muntaha itu semua warna ada. Lebih dari ada yang di dunia. Pokoknya mengklap-klip, indahnya luar biasa. Semua warna ada di situ. Bahkan warna yang tidak ada di dunia di sono ada. Makanya indah luar biasa. Ya kan? Makanya siapa yang lihat nanti pohon Sidratul Muntaha, dia nggak bakal mau pulang kemana-mana. Pokoknya mau ngeliatin itu saja. Saking indahnya. Nanti kita bisa ngeliat tuh. Asal satu masuk surga.
Kalau enggak, ya ngapain ke situ? Ya kan? Langsung lewat. Lewatnya lain lagi gangnya. Ya kan? Enggak nyampe ke situ. Itu perbatasan. Nah, setelah lewat situ, lalu didoakan oleh malaikat Ibrahim, maka tembuslah ke Arasy. Ketemulah dengan zat Allah. Tidak ada satu keterangan bagaimana Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Kenapa? Allah itu bukannya makhluk. Allah tidak butuh tempat, tidak butuh zaman, tidak butuh waktu. Makanya nggak ada yang bisa menjelaskan. Bahkan hadis tentang Isra Mi'raj itu banyak. Sekitar ada 30-an hadis. Dan satu dan yang lain itu beda. Maka ulama menyimpulkan, oh kalau begitu Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu bukan sekali. Kesimpulan nih para ulama. Bisa jadi berkali-kali. Cuman yang ruhan wa jasadan cuman sekali. Ruh dengan jasadnya sekali. Berarti Isra Mi'raj Nabi yang sering itu adalah melalui ruhan. Ruhnya saja, berarti mimpi. Ya. Tapi mimpinya Nabi kenyataan. Bukannya kalau mimpi kita kan enggak kenyataan. Kembang tidur. Tapi ada sih kenyataan, mimpi kencing, ngompol. Mimpi jatuh, ya jatuh. Iya. Tapi kalau Nabi Muhammad itu ada yang mengatakan, oh Isra Mi'raj Nabi itu kebanyakan hanya ruhan, pakai ruh. Maka ketika Nabi semalam mimpi, jadi Nabi itu kan kebanyakan sebelum kejadian sesuatu, besok nih terjadi apa nih? Malamnya Nabi mimpi. Maka dalam perang Badar, kekuatan musuh bisa diketahui oleh Nabi. Sekian banyak musuh nanti. Nabi udah tahu, kenapa malamnya mimpi. Dikasih tahu, nanti kamu harus begini. Kenapa? Karena Nabi sudah tahu kekuatannya melalui mimpi. Maka ketika Nabi Isra Mi'raj mimpi, cerita sama si A begini. Besoknya mungkin Nabi Isra Mi'raj lagi melalui mimpi, cerita lagi sama sahabat B. Kemungkinan ada perbedaan antara si A dengan si B. Makanya hadisnya agak beda. Tapi yang satu, ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya Nabi Isra Mi'raj cuma sekali. Yaitu ketika menerima perintah sholat. Inilah uniknya sholat. Kalau perintah zakat hanya melalui malaikat Jibril. Wahai Jibril, kasih tahu Muhammad, suruh zakat. Umatnya suruh zakat. Jibril kasih tahu Muhammad, suruh haji. Maka diperintahkan, wahai Muhammad, harus haji dan umat kamu harus haji. Tapi perintah sholat tidak. Langsung Nabi Muhammad dipanggil, tidak melalui calo. Tidak pakai calo. Langsung Nabi Muhammad. Nah itu, jadi perintah sholat ini adalah perintah yang sangat luar biasa. Nah Allah itu maha tahu. Jadi di hati Nabi Muhammad dari langit pertama sampai langit ke-7, pertama zikir, kedua ruku, ketiga tasbih, tahlil, syahadat, sholawat. Nah akhirnya Nabi tahu, aku tahu apa yang kamu tahu, apa yang kamu mau Muhammad. Maka jadi Nabi Muhammad itu keinginannya kepengen yang dilakukan oleh malaikat dari langit 1 sampai 7 menjadi amalan umatnya. Maka dirangkumlah menjadi sholat. Ya kan? Sholat ada rukunya, ada sujudnya, ada tasahudnya, ada tahlilnya, ada zikirnya. Maka dirangkumlah amalan-amalan para malaikat dari langit 1 sampai langit 7 dirangkum menjadi salat. Karena keinginan Nabi Muhammad itu. Aku kepengen ya Allah, semua amalan yang dilakukan oleh malaikat dari langit pertama sampai ke 7 itu menjadi amalan umatku. Maka dijadikanlah perintah salat. Awalnya 50 waktu, akhirnya menjadi 5. Ya, coba bayangkan kalau 50. Kita kapan madang, kapan mandi? Ya kan baru nyuap udah Allahu Akbar. Ya Bang Dai kesianan ajan mulu. Kagak madang-madang mandi-mandi megangin mic bae. Ya kan?
Yang 5 waktu aja banyak ketinggalan, nah gimana yang 50 waktu? Tapi dengan mengerjakan salat 5 waktu sama pahalanya dengan 50 waktu. Di sini ada juga dijelaskan